Bab 31, Kehilangan Memori. Duke, Alex berpikir dengan heran. Itu berarti bahwa dunia ini, atau setidaknya negara ini, mungkin beroperasi berdasarkan basis aristokrat. Sejauh yang kuingat, seorang adipati memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam rantai komando. Selain itu, dia bilang dia adalah seorang penyihir tinggi. Dia mengatakan sumber mana penting bagi magang untuk menjadi adept. Saya dapat menebak dengan pasti bahwa magang mungkin mencerminkan penyihir di alam pertama, sedangkan ahli adalah penyihir di alam kedua. Alam ketiga secara logis seharusnya adalah seorang penyihir, yang mungkin akan membuat alam keempat menjadi penyihir tinggi, mungkin. Menurut apa yang dia katakan, Landak dan Gurita adalah makhluk dari alam ketiga. Fakta bahwa dia berada di alam keempat juga menjelaskan bagaimana dia bisa menjaga mereka. Ini mungkin sebuah peluang besar. Sial, aku tidak percaya aku menyapanya dengan Yo. Alex berpikir. Saya minta maaf atas sikap tidak hormat saya sebelumnya, Duke Werwine, kata Alex dengan nada hormat. Duke Werwine menyeringai sedikit. Kau tahu, sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut seorang duke sebagai anugerahmu, katanya. Oh, maaf, Yang Mulia, kata Alex. Saya belum pernah berbicara dengan bangsawan manapun sebelumnya. Mohon maaf atas kelalaian saya. Anehnya, sang duke tertawa kecil. Kamu benar-benar tidak terlalu sering meremehkan orang, bukan? Duke Angin Puyuh bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya, Yang Mulia, kata Alex. Duke terkekeh lagi. Kau tahu, anugerahmu sudah kuno. Tidak ada orang yang berbicara seperti itu lagi. Menyebutku dengan gelarku atau sekadar tuan saja sudah cukup, kata sang duke sambil sedikit tersenyum. Duke bersikap agak dingin terhadap Alex pada awalnya, tetapi setelah dia melihat betapa polos, mudah tertipu, dan naifnya Alex, suasana hatinya sedikit cerah. Jarang melihat seorang anak muda yang tidak berusaha menjilat sepatunya untuk mendapatkan kebaikannya. Oh, oke, kata Alex, tidak yakin bagaimana dia harus melanjutkan. Siapa namamu, anak muda? Duke Angin Puyuh bertanya. Aku Ark. Alex mencoba mengatakannya, tetapi bahkan sebelum dia sempat memikirkan namanya, rasa sakit muncul di benaknya. Alex meraih sisi kepalanya kesakitan. Duke Werwine terkejut saat melihat tindakan Alex. Pemuda itu benar-benar kesakitan. Bahkan urat nadinya tampak menyembul dari sisi kepalanya. Ini adalah tanda kesakitan dan stres, dan hal seperti itu tidak bisa dipalsukan. Apakah kamu terluka? Duke Werwine bertanya dengan netral. Pemuda itu jelas tidak terluka parah, itulah sebabnya dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Tidak, itu hanya sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu, kata Alex sambil menarik napas dalam-dalam. Namaku Sang, kata Alex. Sang, Duke Werwine mengulangi dengan penuh minat. Aku belum pernah mendengar nama seperti itu. Bagaimana dengan nama belakangmu, atau itu nama belakangmu? Itu hanya namaku, kata Alex dengan suara kalah. Dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan nama lamanya, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Berapa lama dia bisa mengingat nama lamanya? Saat ini, Alex sudah lama tidak memikirkan nama aslinya. Kapanpun dia memikirkannya, rasa sakitnya akan kembali. Ini berarti pada dasarnya tidak ada seorang pun, bahkan dia, yang berbicara atau memikirkan nama Alex selama setengah tahun. Ketika Alex ingin memperkenalkan dirinya, pikirannya otomatis tertuju pada bagian di benaknya di mana nama aslinya berada tanpa memikirkannya. Itu seperti pintu yang tertutup, diliputi aliran listrik yang kuat. Alex tahu apa yang ada di balik pintu, tapi setiap kali dia menyentuhnya, dia akan terluka. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melupakan apa yang ada di balik pintu itu jika dia tidak pernah bisa memeriksanya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pintu itu tampak menghilang? Alex tahu bahwa dia masih mengetahui namanya, tetapi dia sebenarnya tidak begitu ingat namanya karena dia tidak bisa memikirkannya. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Sang adalah nama lengkapku. Aku tidak punya nama depan dan belakang. Aku hanya Sang, kata Alex. Duke Werwine menyisir janggutnya dengan penuh minat. Seseorang yang hanya memiliki satu nama. Apakah kamu berasal dari keluarga petani atau penjahat? Dia bertanya. Alex menghela nafas. Sepertinya aku tidak punya keluarga, kata Alex. Sejak tiba di dunia ini, aku sendirian. Kata-kata ini terdengar sangat berbeda bagi orang yang berbeda. Bagi Alex, itu adalah kebenaran. Tubuh ini mungkin diciptakan dari ketiadaan. Jadi, logikanya, tubuh ini tidak bisa mempunyai keluarga. Dia juga belum pernah bertemu manusia sejak tiba di dunia ini, membuatnya sendirian. Namun, kata-kata ini akan ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda. Seseorang mungkin berpikir bahwa Sang pernah berselisih dengan keluarganya di masa lalu, sehingga memisahkan mereka. Seseorang mungkin mengira keluarga Sang telah meninggal. Seseorang mungkin mengira Sang adalah seorang yatim piatu. Seseorang mungkin juga berpikir bahwa Sang hanyalah seorang anak berkemauan lemah yang tenggelam dalam kesengsaraan. Bagaimana Duke Werwine menafsirkan kata-kata Alex? Dia tidak yakin, tapi dia menduga Sang mungkin pernah kehilangan keluarganya di masa lalu. Itu menjelaskan mengapa kamu tidak mempunyai nama belakang. Siapa yang memberimu nama Sang? Duke Angin Puyuh bertanya. Itu laki-laki. Saya berbicara sebentar dengannya, dan dia memberikan nama itu kepada saya. Tidak ada nama lain yang bisa saya gunakan, jadi saya menerima namanya, kata Alex, dengan hati-hati mengarahkan pertanyaan itu dengan kebenaran yang menipu. Mungkin Tuhan dikenal di dunianya.
Mungkin Tuhan tidak terlalu populer di dunia ini. Bagaimana jika seseorang mengenal Tuhan dan mencoba bereksperimen pada Alex untuk mengetahui lebih banyak tentang Tuhan? Alex tidak ingin berbicara tentang Tuhan. Terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Duke Warwine menyisir janggutnya sambil berpikir. Itu cerita yang sulit dipercaya, tapi aku tidak bisa merasakan kebohongan apapun yang datang darimu. Tidak ada alasan bagiku untuk berbohong padamu, kata Alex. Duke Angin Puyuh mengangguk. Kenapa kamu ada di tamanku? Dia bertanya. Itu pertanyaan yang sulit dijawab, kata Alex. Hal pertama yang kuingat tentang dunia ini adalah hutan belantara ini. Sepertinya disinilah aku mulai hidup. Aku tidak tahu apapun tentang dunia di luar taman ini. Namun, saya rasa saya tahu alasan mengapa saya ada di sini. Saya pikir saya harus berlatih di alam liar ini dan menjadi lebih kuat sebelum memasuki masyarakat manusia lagi, kata Alex. Alex telah memutuskan untuk melakukan campuran antara kehilangan ingatan dan pelatihan. Jawabannya cukup samar-samar sehingga seorang pengacara dapat menafsirkan kata-kata Alex dengan berbagai cara, sehingga dia bisa keluar dari pertanyaan apapun di masa depan dengan terus menyesuaikan arti kata-katanya. Duke Warwine mengangkat salah satu alisnya sambil terus menyisir janggutnya. Kemudian, Duke Warwine mengucapkan kata-kata yang lebih membingungkan. Dia sedang merapal mantra lain. Alex menjadi lebih gugup karena dia tidak tahu apa fungsi mantra itu. Ketika Duke menyelesaikan mantranya, Alex merasakan mana memasuki pikirannya. Merapalkan mantranya tidak memakan waktu lebih dari 1 detik. Sedetik kemudian, mana meninggalkan pikiran Alex lagi. Ekspresi Duke Warwine berubah menjadi prihatin. Ada yang salah dengan pikiranmu, kata Duke Warwine. Saya tidak memiliki cukup pengetahuan di bidang sihir jiwa, sihir pikiran, anatomi, sihir daging, atau kategori sihir terkait lainnya untuk mengetahui dengan tepat masalahnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang terasa tidak beres ketika aku melirik ke pikiranmu. Mata Alex membelalak. Kamu bisa membaca pikiranku. Dia bertanya dengan kaget. Duke Warwine perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hampir tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Aku juga tidak berspesialisasi dalam bidang ini. Mantra yang aku gunakan hanya mengirimkan mana melalui pikiranmu. Aku bisa melihat bentuk mana yang diambil ketika masuk dan kapan itu terjadi, keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam pikiranmu, tapi aku bisa menyimpulkan beberapa hal berdasarkan tampilan mana ketika keluar lagi. Beberapa mana yang keluar berbeda dari yang diharapkan, yang berarti ada beberapa hal dalam pikiranmu yang tidak sebagaimana mestinya. Sejauh itulah yang bisa saya temukan. Jadi, aku kehilangan ingatanku. Alex bertanya, itu suatu kemungkinan, kata Duke Warwine. Pikiranmu telah diubah, entah karena seseorang, karena cedera, karena trauma, atau apapun. Alex tampak khawatir, tetapi sebenarnya dia sangat gembira. Ini hanyalah alasan yang dia butuhkan. Dengan ini, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia kehilangan ingatannya, dan bahkan dokter dan penyihir yang kuat pun akan dapat mengkonfirmasi kata-katanya. Itu sempurna. Bisakah ingatanku dipulihkan? Alex bertanya. Tidak mungkin, kata Duke Warwine. Kau memerlukan seseorang yang sangat mahir dalam sihir pikiran dan sihir jiwa. Penyihir sekuat itu hanya bisa digunakan oleh penyihir yang benar-benar kaya. Bahkan akan menjadi beban berat bagi keuanganku untuk memanggil seseorang seperti itu. Alex menghela nafas lagi, tapi dia sebenarnya senang karena pada dasarnya tidak ada yang bisa mengambil alasan darinya. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu ingin menjadi lebih kuat. Duke Angin Puyuh bertanya. Alex mengangguk. Ya, Tuan, jawab Alex. Saya pikir saya tidak bisa berlatih sihir, tapi saya juga tidak ingin menjadi orang normal. Saya ingin menjadi kuat. Duke Angin Puyuh mengangguk. Saya pikir Anda membuat keputusan yang sangat bijaksana di masa lalu, katanya. Saya tidak tahu apakah Anda dilahirkan di wilayah saya atau tidak, tapi apapun masalahnya, Anda berada di wilayah terbaik untuk tujuan Anda. Apa maksudmu, Tuan? Alex bertanya. Teman dekatku adalah PC terkuat di dunia, dan dia memiliki akademi prajurit dan pekerjaan serupa tidak jauh dari sini. Dugaanku adalah, sebelum kamu kehilangan ingatan, kamu mungkin datang ke sini untuk melatih pengalaman tempurmu sebelum melamar ke akademi. Itu keputusan yang bagus. Ujian masuk akademi terkenal sulit karena suatu alasan. Alex menjadi sedikit tidak yakin. Haruskah aku berlatih lebih banyak untuk ujian masuk? Duke Angin Puyuh mendengus. Kau mengalahkan beruang tombak es tingkat tinggi. Itu lebih dari cukup untuk bergabung dengan akademi. Babak 32, meninggalkan hutan belantara. Alex cukup terkejut mendengarnya. Bukankah Tuhan berkata bahwa Alex harus menghabiskan lebih banyak waktu di hutan belantara? Sejauh ingatan Alex, Dewa telah mengatakan bahwa Alex harus tinggal di hutan belantara selama sekitar 2 tahun. Apakah Alex mengalami kemajuan secepat itu? Ego Alex ingin menerima alasan itu, tapi dia menolak meremehkan Tuhan. Dewa mungkin ingin Alex mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam pertempuran. Namun, sejujurnya Alex tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu di alam liar. Dia ingin hidup di antara manusia lagi. Bagaimana aku bisa masuk ke akademi ini? Alex bertanya. Pergilah ke ujung timur taman. Kamu akan menemukan pintu masuk layanan di sana. Pintu masuk itu untuk penjaga dan tukang kebun, dan ada beberapa penjaga yang ditempatkan di sana. Ketika kamu meninggalkan taman, kamu akan segera menemukan yang lebih besar, desa. Tanyakan arah ke Warriors Paradise.
Itu sebuah kota, dan ketika kamu sampai di sana, akan mudah untuk menemukan akademinya, kata Duke Warwine sambil mengeluarkan selembar kertas dan pena. Kemudian, Duke Warwine mulai mencoret-coret kertas itu dan meletakkan ibu jarinya di bagian bawah kertas. Sedetik kemudian, dia memberi Alex selembar kertas. Tunjukkan itu pada penjaga di pintu masuk layanan. Penjaga akan menyita dan menghancurkannya sesuai protokol, jadi jangan khawatir. Anda bisa pergi setelah itu, kata Duke Warwine. Alex melihat kertas itu. Coretan. Alex tidak bisa melihat apapun di kertas itu, dan dia mulai sedikit panik. Tunggu, jadi aku bisa mengerti dan berbicara bahasa dunia ini, tapi aku tidak bisa membacanya. Apakah aku benar-benar harus belajar membaca lagi? Alex berpikir. Duke Warwine memandang wajah Alex dengan bingung, tapi dia tertawa kecil kemudian. Itu tertulis dalam kode, kata Duke Warwine. Kamu tidak bisa membacanya. Oh, Alex berteriak lega. Setelah menghela nafas, Alex membungkuk sopan kepada Duke Warwine. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Saya juga minta maaf atas kerusakan yang telah saya lakukan pada taman Anda selama tinggal di sini. Jika saya punya uang, saya akan membayar semuanya. Duke Warwine melambai dengan acuh. Kamu tidak bisa makan dan membunuh cukup banyak untuk menyebabkan kerusakan apapun pada kebunku. Selain itu, kamu bilang kamu menukar makanan dengan buah landak buah tanah. Itu biasanya tugas penjaga di daerah ini. Lagi pula, buah tanah landak perlu mengeluarkan banyak mana untuk membuat sumber mana. Bisa dibilang, kamu benar-benar bekerja untukku. Anda tidak perlu membayar saya untuk apapun, kata Duke Warwine. Terima kasih, Tuan, kata Alex. Namun, dia kini merasa lebih bersalah. Tentu, Sang Duke mungkin tidak peduli dengan hal-hal kecil, tapi Alex juga telah mengambil sumber ais mana. Selain itu, tanpa Alex, Old Ice Octopus akan tetap hidup. Aku akan mencari tahu harga sumber mana es murni di masa depan dan membayar kembali Sang Duke sesuai dengan nilai pasarnya, pikir Alex. Kalau begitu, sampai jumpa di masa depan, Sang, kata Duke Warwine. Aku mengunjungi akademi sesekali. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Alex membungkuk lagi. Ya, dan sekali lagi terima kasih atas kebaikanmu. Itu sangat berarti bagiku, dan aku tidak akan melupakannya. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Duke Warwine mengangguk dan mulai membaca mantra lain. Itu adalah mantra yang sangat panjang dari sebelumnya. Setelah beberapa detik, Duke Warwine terbang menjauh dari Alex dan menghilang ke pegunungan. Alex memandang ke langit sebentar, membayangkan bagaimana rasanya terbang. Apakah dia bisa terbang? Akankah dia mencapai tingkat kekuatan seperti itu? Dia tidak yakin. Kemudian, Alex melihat selembar kertas di tangan kanannya. Ini adalah tiketku menuju masyarakat manusia, katanya pada dirinya sendiri. Tuhan benar-benar telah menempatkan saya di lokasi yang sempurna. Saya ingat dia mengatakan bahwa ada satu manusia di dunia yang mencapai alam keempat, dan Duke Warwine mengatakan bahwa pejuang fisik paling kuat di dunia ada di wilayahnya. Mereka mungkin membicarakan orang yang sama. Alex melihat ke arah timur. Aku ingin tahu orang seperti apa pria itu. Mengapa dia mendirikan akademi? Apakah ini cara untuk menghasilkan uang demi memenuhi keinginannya untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar? Apakah ini cara untuk mengumpulkan pengikut setia dari orang-orang berkuasa? Apakah untuk menyebarkan pengetahuannya tentang menjadi lebih kuat melalui jalur fisik kepada lebih banyak orang? Apakah dia sudah tua? Apakah dia masih muda? Alex memikirkan orang ini sebentar. Bagaimanapun, orang ini mewakili puncak jalur fisik saat ini. Akhirnya, Alex pergi dan melakukan perjalanan ke timur. Hanya butuh waktu sekitar 1 jam baginya untuk menemukan tempat yang dibicarakan Duke Warwine. Di antara pegunungan, Alex melihat gerbang yang tinggi namun sempit. Lebarnya hampir 3 meter tetapi tingginya lebih dari 30 meter. Namun, itu dengan sempurna mengisi celah di pegunungan. Berhenti. Sebuah suara datang dari atas gerbang, dan Alex mendongak. Alex melihat 3 orang dengan busur terhunus menunjuk ke arahnya. Alex menjadi sedikit gugup, tapi dia yakin Duke Warwine tidak mengarahkannya ke jebakan maut. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Salah satu penjaga berteriak dari kejauhan. Alex perlahan mengulurkan tangannya ke udara untuk menunjukkan catatan itu. Duke Warwine menyuruhku datang ke sini. Aku baru saja berbicara dengannya 1 jam yang lalu, dan dia memberitahuku bahwa aku bisa pergi melalui pintu masuk layanan ini. Alex berteriak. Para penjaga menyipitkan mata dan melihat catatan itu. Manusia normal tidak akan bisa membaca catatan sekecil itu dari jarak 200 meter, tapi para penjaga ini bukanlah manusia normal. Para penjaga berbicara satu sama lain selama beberapa detik. Dekati gerbang dengan kecepatan normal. Jangan ambil pedangmu, atau kamu akan berlubang. Salah satu penjaga berteriak. Oke, Alex balas berteriak. Kemudian, Alex berjalan ke depan, tangannya masih terangkat. Berhenti. Alex berhenti. Dia sekarang berada sekitar 30 meter dari gerbang. Tiba-tiba, salah satu tentara melompat turun dari atas gerbang. Prajurit itu terjatuh selama beberapa detik hingga ia menyentuh tanah dengan benturan yang keras. Kemudian, prajurit itu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Alex cukup terkesan. 30 meter adalah ketinggian yang cukup mengesankan. Aku bisa selamat dari kejatuhan seperti itu, tapi aku harus mendarat dengan benar menggunakan kakiku. Tetap saja, setidaknya aku merasa sedikit tidak nyaman.
Alex tahu apa yang dia bicarakan. Dalam arti tertentu, Alex adalah otoritas tertinggi dalam hal melompat dan jatuh dari tempat tinggi. Alex cukup yakin pria di depannya memiliki tubuh yang lebih kuat darinya. Alex bisa melihat penjaga itu sekarang. Penjaga itu mengenakan baju besi logam sederhana, dan dia membawa pedang dan perisai bersamanya. Perlengkapannya tidak terlalu terlihat istimewa, tapi Alex tidak akan meremehkan seorang prajurit. Alex sangat pandai bertarung melawan binatang buas, tapi dia belum pernah bertarung melawan manusia lain di dunia ini. Alex pernah bertarung melawan manusia di kehidupan sebelumnya, tapi itu terjadi di pertandingan MMA. Bertarung dengan senjata sangatlah berbeda. Jangan melakukan gerakan tiba-tiba. Perintah penjaga itu sambil berjalan mendekat. Aku hanya ingin keluar, kata Alex. Penjaga itu mendekat. Turunkan lenganmu dan berikan aku catatan itu, perintah penjaga itu. Alex melakukan hal itu, dan penjaga itu mengambil catatan itu. Penjaga itu membawa catatan itu ke gerbang. Sebuah panel kecil dipindahkan ke samping, memperlihatkan sepasang mata berkacamata. Penjaga itu memegang catatan itu pada sepasang mata. Kacamata itu mulai bersinar dalam tanda yang rumit, dan mata melewati catatan itu. Setelah itu, penjaga dan orang di belakang gerbang berbicara sebentar. Beberapa detik kemudian, penjaga itu mengeluarkan sepotong batu dari sisi baju besinya dan menggosokkannya dengan kuat pada sarung tangan logamnya. Catatan itu dengan cepat mulai terbakar dan terbakar habis dalam 2 detik. Ini jelas merupakan kertas khusus. Kemudian, penjaga itu berbalik dan menatap Alex. Nama, dia memesan. Sang, jawab Alex. Nama lengkap. Hanya Sang. Penjaga itu berbalik ke gerbang lagi. Buka gerbangnya. Dia bisa lewat, katanya. Suasana menjadi santai karena semua ketegangan lenyap. Penjaga itu berbalik ketika gerbang di belakangnya perlahan terangkat. Selamat datang di Kabupaten Greenwind. Bab 33, Kebiasaan Buruk. Setelah gerbang terbuka, Alex melangkah melewatinya. Masyarakat. Akhirnya, dia kembali berada di antara manusia. Apakah panenmu bagus? Penjaga tadi bertanya pada Alex sambil menyeringai. Alex langsung menjadi gugup. Apakah mereka akan menyita barang-barangnya? Saat para penjaga melihat reaksi Alex, mereka tertawa. Jelas, setelah memastikan keaslian dokumen Alex, mereka semua bersikap santai. Kamu tidak perlu khawatir. Jika Duke ingin kami memeriksa barang-barangmu, dia pasti sudah menuliskannya di dokumenmu, kata salah satu penjaga. Penjaga itu berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Alex. Setidaknya, dia mencoba melakukannya. Alex menjauh dari tangan itu secara refleks. Setelah sekian lama tinggal di alam liar, Alex menjadi berhati-hati terhadap segala kontak fisik. Penjaga itu berkedip kebingungan ketika dia melihat Alex menjauh, dan dia dengan canggung menurunkan tangannya. Astaga, kamu orang yang mencurigakan, kata penjaga itu sambil tersenyum pahit. Alex menjadi sedikit malu. Maaf, aku sudah berada di hutan belantara selama 6 bulan penuh. Aku tidak terbiasa berbicara dengan manusia lain. Penjaga itu tersenyum dan mengangguk. Itu bisa dimengerti. Kami juga harus tinggal di alam liar sebagai bagian dari pelatihan kami, tapi kami memiliki tim bersama kami. Saya tidak bisa membayangkan betapa sepinya sendirian di hutan. Seluruh perasaan dan suasana yang diberikan para penjaga telah berubah. Para penjaga tampak tegar, berhati-hati, dan agresif ketika Alex datang. Tapi sekarang, para penjaga tidak merasa ada bedanya dengan polisi di bumi. Mereka hanya berbicara dengan Alex dengan santai. Pedang yang bagus, kata salah satu penjaga sambil melihat ke arah pedang Alex. Siapa yang membuat itu? Alex tanpa sadar melindungi pedangnya. Saya tidak ingat, katanya. Anehnya, penjaga itu mengangguk penuh pengertian. Rupanya Duke Warwine telah menulis tentang hilangnya ingatan Alex di dokumen yang dia berikan kepada Alex. Sayang sekali. Hei, kamu sebenarnya tidak perlu terlalu berhati-hati. Peralatan kita cukup bagus, dan jika sampai ketahuan bahwa kita mencoba mencuri dari salah satu tamu Duke, kepala kita akan pusing, kata penjaga itu. Alex tidak yakin bagaimana dia harus menanggapinya. Dia sudah meminta maaf sebelumnya, dan meminta maaf lagi akan terdengar canggung. Sebaliknya, keheningan yang canggung terjadi di kamp penjaga. Biarkan saya menunjukkan kemana Anda harus pergi, kata penjaga lainnya sambil menunjuk ke arah pegunungan. Ya, terima kasih, kata Alex, senang kecanggungan itu hilang. Selamat bersenang-senang di luar, nak, kata salah satu penjaga sambil melambai. Terima kasih, kamu juga, jawab Alex. Dia benar-benar tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. Kembali ke bumi, Alex adalah orang yang sangat ekstrovert. Dia suka jalan-jalan bersama teman-temannya, dan dia tidak punya masalah dengan orang banyak. Namun setelah sekian lama tinggal di alam liar, Alex menjadi sedikit ragu dengan keterampilan manusianya. Mata Alex tanpa sadar tertuju pada kelemahan para penjaga dan senjata mereka. Sepertinya Alex siap berkelahi kapan saja. Alex dan salah satu penjaga meninggalkan kamp saat mereka mengikuti jalan tanah di antara pegunungan. Namun, setelah sekitar 2 menit, penjaga di depan Alex berhenti, dan Alex mundur selangkah. Kemudian, penjaga itu berbalik dan menatap Alex dengan tatapan prihatin. Anda benar-benar harus berhenti memandang orang lain seperti ini, katanya. Seperti apa? Alex bertanya dengan hati-hati. Penjaga itu menunjuk ke arah Alex. Seperti itu. Dia berkata, kau mengikuti di belakangku dalam keheningan total.
Langkah kakimu bahkan meniru langkah kakiku. Lalu, kamu terus-menerus memeriksa seluruh tubuhku. Kamu tidak bertingkah seperti seorang pejuang, tetapi seperti seorang pembunuh. Tahukah kamu betapa canggungnya berjalan di depanmu? Setiap 5 detik, aku harus berbalik karena aku tidak bisa mendengarmu, dan aku selalu berpikir kamu menghilang atau semacamnya. Terlebih lagi, setiap kali aku menoleh sekitar, aku melihat bagaimana kamu memeriksa tubuhku dengan mata menyipit. Sepertinya kamu mencoba mencari tempat terbaik untuk membunuhku. Kata penjaga itu dengan kesal. Alex memalingkan muka dari penjaga dengan ekspresi tidak nyaman. Itulah tepatnya yang sedang dia lakukan. Tentu saja, Alex tidak berencana menyerang penjaga itu. Itu hanyalah refleks yang lahir dari keberadaan di sekitar musuh. Ketika penjaga itu melihat ekspresi Alex, dia sedikit santai dan menghela nafas. Dengar, kami para pejuang bisa menghadapinya. Kami tahu bagaimana rasanya berada di antara manusia normal lagi setelah sekian lama bertarung. Namun, manusia normal tidak bisa menghadapi hal seperti ini. Pria normal manapun yang dapat Anda temukan di desa, kota kecil, atau kota besar akan berpikir bahwa Anda adalah orang yang mencurigakan. Anda mengeluarkan getaran pencuri atau bandit. Sejujurnya, saya cukup yakin bahwa Anda akan menemukan banyak wanita yang mendorong anak mereka, menjauh darimu dan banyak orang yang akan menyerahkan karung emas mereka. Cobalah untuk menyesuaikan diri lagi dengan masyarakat manusia, kata penjaga itu. Alex tidak menyukai apa yang didengarnya, tapi dia harus mengakui bahwa penjaga itu ada benarnya. Alex harus terbiasa berada di antara manusia lagi. Maaf, dan terima kasih atas sarannya. Saya akan berusaha mengatasinya, kata Alex. Mari kita kerjakan itu sekarang juga, kata penjaga itu. Alex mengangkat alisnya karena ketidakpastian. Bagaimana? Sederhana, kata penjaga itu sambil berjalan ke samping. Berjalanlah di depanku selama sisa perjalanan. Alex langsung menjadi gugup. Penjaga ini mungkin sedikit lebih kuat dari Alex. Jika penjaga mencoba menyerang Alex dari belakang, kemungkinan besar Alex akan mati. Dalam benak Alex, ini bodoh. Penjaga itu melihat keraguan Alex dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Sang, itu namamu, kan? Dia bertanya. Alex mengangguk. Aku berjalan di depanmu selama ini. Menurutmu bagaimana perasaanku? Dia bertanya. Alex terkejut dengan perkataan penjaga itu. Bayangkan berjalan di depan pria yang meniru langkah kakimu dan terus-menerus menatap punggungmu seperti sepotong daging. Menurutmu itu menyenangkan? Penjaga itu bertanya. Namun, apakah kamu melihatku punya masalah dengan itu? Tidak, tidak semua manusia ingin membunuhmu. Dengar, aku adalah penjaga yang dipekerjakan oleh Duke Werwine, dan rekan-rekanku melihatku pergi bersamamu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan berani melakukan apapun terhadapmu? Jika aku melakukannya, kemungkinan besar Duke akan mengetahuinya, cepat. Lalu bagaimana? Saya akan dieksekusi. Untuk apa? Untuk pedang dan beberapa helai bulu. Kesunyian. Alex merasa seperti sedang digiring ke dalam jebakan. Alex jelas tidak ingin membelakangi penjaga. Namun pikiran logis Alex pun menyadari bahwa semua yang dikatakan penjaga itu benar adanya. Jadi, pada akhirnya, meski Alex tidak mau, dia tetap melewati penjaga dan berjalan di depannya. Lanjutkan saja jalanmu. Begitu kita melewati pegunungan, aku akan menunjukkan kemana kamu harus pergi, kata penjaga dari belakang Alex. Mendering, mendering, mendering. Alex mendengar langkah kaki penjaga di belakangnya. Tanpa ia sadari, Alex sudah mulai berjalan sepelan mungkin agar lebih mudah mendengar langkah kaki penjaga di belakangnya. Pikiran Alex menjadi liar dengan berbagai kemungkinan. Ini jauh lebih menegangkan daripada yang ia bayangkan. Mendering, mendering, bang. Alex melompat ke depan dan melihat ke belakang. Dia belum mendengar langkah terakhir penjaga itu. Alex melihat penjaga itu berdiri beberapa meter darinya, tangannya disilangkan di depan dada. Dia menatap Alex dengan tatapan khawatir. Ada apa? Dia bertanya. Kamu berhenti berjalan, kata Alex dengan canggung. Ya, manusia berhenti dari waktu ke waktu, kata penjaga itu. Coba tebak, terkadang kita juga secara tidak sengaja mengambil langkah yang lebih pendek atau lebih panjang. Jangan mencoba menghubungkan niat buruk dengan kebiasaan belaka. Alex menaruh pedangnya lagi dan terus berjalan. Aku mungkin sebenarnya punya masalah, pikir Alex. Mendering, 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 dentang. Rambut Alex berdiri tegak, dan dia menoleh ke belakang. Penjaga itu menendang kerikil kecil ke samping. Kemudian, penjaga itu menunjuk ke jalan di depan dengan kepalanya. Alex terus berjalan. Totalnya, mereka berjalan hampir 10 menit. Ini mungkin perjalanan paling menegangkan dalam hidup Alex. Ketika Alex melewati gunung terakhir, dia berjalan ke samping dan melihat ke arah penjaga. Penjaga itu dengan santai berjalan ke depan dan berhenti di samping Alex. Lihat, apakah itu sangat buruk? Penjaga itu bertanya. Alex tidak menjawab, dia hanya meringis. Sementara itu, penjaga itu menunjuk ke kejauhan, di kaki gunung lain. Bab 34, Uang. Dunia luar tidak terlihat jauh berbeda dengan cekungan. Pada dasarnya hanya ada lebih sedikit pohon. Masih banyak salju di mana-mana, dan sebagian besar pepohonan adalah tumbuhan runjung. Salah satu perbedaan yang perlu diperhatikan adalah perubahan ketinggian secara umum. Cekungan tersebut hanya memiliki pegunungan di sekelilingnya, dan bagian dalam cekungan tersebut agak rata. Sebaliknya,
Bagian luarnya memiliki daerah pegunungan yang jauh lebih banyak. Perbukitan terbentang di lanskap, dan Alex dapat melihat beberapa gunung. Alex belum pernah ke Alaska di bumi, tapi dia berasumsi Alaska akan terlihat seperti itu. Di kejauhan, Alex melihat sebuah desa kecil. Desa itu dibangun di sisi bukit, dan dia bisa melihat sekitar 100 rumah yang terbuat dari batu. Jelas sekali, itu adalah desa yang agak kecil. Itu desa Koldew. Kamu bisa menanyakan arah ke surga prajurit di sana, kata penjaga itu. Bagaimana kamu tahu kalau aku ingin pergi ke Warriors Paradise? Alex bertanya. Duke menulis dalam suratnya bahwa kamu ingin bergabung dengan akademinya. Ngomong-ngomong, kata penjaga itu ketika dia mengingat sesuatu. Kamu mungkin ingin tinggal di Koldew Village sebentar dan mendapatkan uang. Uang, kenapa? Alex bertanya. Ujian tahunan akademi baru saja selesai. Kamu harus menunggu sekitar 11 bulan atau mendapatkan sejumlah uang untuk ujian khusus. Alex tidak menyukai apa yang baru saja dia dengar. Ini waktu yang sangat buruk. Uang? Ya, kata Alex. Penjaga itu tertawa. Ya, uang selalu menjadi masalah. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu atau pekerjaan apa yang kamu miliki. Kamu selalu membutuhkan uang, kata penjaga itu. Berapa banyak yang aku perlukan? Alex bertanya. 5 koin emas, jawab penjaga itu. Alex sedikit terkejut. Kedengarannya tidak banyak, kata Alex. Penjaga itu mengejek, 100 koin tembaga adalah koin perak, 100 koin perak adalah koin emas. Rata-rata satu apel berharga 1 koin tembaga. Hitung sendiri. Alex menghitungnya, dan dia menarik napas dalam-dalam. 5 koin emas setara dengan 50.000 apel. Rata-rata, satu buah apel berharga sekitar 20 sen di bumi. Jadi, 5 buah apel setara dengan 1 dolar. Ini berarti Alex harus membayar sekitar 10.000 dolar untuk masuk akademi. Itu uang yang banyak. Mengapa harganya begitu mahal? Alex bertanya. 2 alasan, jawab penjaga itu. Pertama, akademi juga membutuhkan uang. Kedua, jika kamu ingin akademi mengadakan ujian hanya untuk 1 orang, sebaiknya kamu tidak menjadi orang yang lemah. Pejuang yang kuat bisa mendapatkan banyak uang dengan lebih mudah. Bagi mereka, mendapatkan dana seharusnya tidak memakan waktu lebih dari sebulan. Lebih banyak kekuatan berarti lebih banyak uang, dan semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin sedikit nilainya di mata Anda. Seorang pejuang lemah yang tidak dapat menghasilkan uang akan berpikir bahwa ini terlalu banyak uang, tetapi seorang pejuang yang kuat dapat menghadapinya, biayanya, penjaga itu menjelaskan. Alex mengangguk. Sebenarnya itu adalah kebijakan yang cukup cerdas. Namun, hal itu tidak menghentikan Alex untuk membenci kenyataan bahwa ia harus mendapatkan begitu banyak uang hanya untuk bergabung dengan suatu akademi. Bagaimana caraku mendapatkan uang? Alex bertanya. Desa Koldew tidak punya banyak uang, kata penjaga itu. Namun, desa Koldew terkenal dengan kayu esnya. Kayu es berasal dari pohon yang disebut pohon dingin yang menetes. Pohon dingin yang menetes menyerap banyak mana dan mengubahnya menjadi mana es, yang kemudian disimpan di dalam kayunya. Penyihir es membutuhkan kayu itu untuk banyak hal yang berbeda. Jadi, kata Alex, kamu bilang aku harus membeli kayu es itu dan menjualnya di kota terdekat. Ya, kata penjaga itu. Dapatkan 1 kereta luncur dan 1 ton kayu es. Pindahkan ke surga prajurit dan jual ke tukang kayu. Itu seharusnya cukup untuk menutupi biaya masukmu. Dan bagaimana aku bisa mendapatkan 1 ton kayu es? Alex bertanya. Tukarkan jasamu dengan sumber daya. Desa Koldew berada di hutan belantara, dan ada banyak binatang buas yang membuat masalah. Tanyakan kepada wali kota tentang binatang apa saja yang mengganggu dan bunuh mereka. Katakanlah kamu ingin dibayar di Icewood, dan semuanya akan baik-baik saja, penjaga itu menjelaskan. Alex menggaruk dagunya sambil berpikir dan mengangguk. Itu seharusnya berhasil. Terima kasih. Alex berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, jawab penjaga itu, tapi kemudian, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya untuk menunjukkan bahwa ada satu hal lagi yang ingin dia katakan. Ingatlah satu hal, katanya. Ada banyak bandit di sekitar. Tidak apa-apa membunuh bandit. Bahkan, itu dianjurkan. Jangan mati dini karena kasihan pada seseorang yang mencoba mengambil nyawamu, kata penjaga itu. Alex menarik napas dalam-dalam. Kematiannya di bumi terlintas di benaknya. Dia sudah pernah membunuh manusia sebelumnya, dan dia jelas tidak menikmatinya. Alex menjadi sedikit gugup ketika dia berpikir untuk membunuh manusia, tapi dia tahu itu adalah suatu keharusan. Dunia ini berkuasa hanya dengan kekuatan, dan dunia seperti itu tidak mungkin damai. Akankah Alex membunuh seseorang demi mendapatkan kekuatan lebih? Mungkin. Jadi, jika Alex mau memikirkan manusia untuk mendapatkan kekuasaan, orang lain pasti akan berpikir seperti itu juga. Saya akan mengingatnya. Sekali lagi terima kasih atas saran Anda, kata Alex. Tidak masalah. Semoga kamu beruntung dalam ujian masukmu. Kata penjaga itu sambil tersenyum dan melambai sebelum kembali ke jalan setapak di antara pegunungan. Alex memperhatikan penjaga itu pergi dan kemudian fokus pada desa di kejauhan. Sebuah desa, ya, Alex berpikir. Di dunia, desa-desa kecil seperti ini sangat langka di negara-negara maju. Saya rasa saya belum pernah ke desa sekecil ini sebelumnya. Alex menarik napas dalam-dalam dan melompat ke depan. Pegunungan tersebut berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada lembah di bawahnya, dan jalan menuju ke bawah relatif curam.
Beruntung Alex sudah tidak berada di hutan lebat lagi. Sekarang, sebuah jalan ada di depannya. Alex menjadi semakin cepat saat dia melaju menuruni gunung. Angin kencang menyapu tubuh Alex, dan Alex belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Alex bisa berlari secepat mobil. Yah, tidak secepat mobil yang melaju dengan kecepatan penuh, tapi dia tetap secepat mobil yang melaju di luar pemukiman manapun. Itu tidak setingkat jalan raya, tapi masih cukup cepat. Alex memandang desa di kejauhan, dan dia hanya bisa tersenyum. Kekuatan, kecepatan, kebebasan, mungkin datang ke dunia ini tidak seburuk itu. Babak 35, bertemu desa. Alex berlari menuju desa. Dia sebenarnya tidak perlu berlari karena dia punya banyak waktu, tapi Alex tidak bisa mengendalikan dirinya setelah tiba di daerah yang tidak banyak pepohonan. Aku bisa berlari sangat cepat. Alex berpikir dengan gembira. Saat Alex berlari menuruni bukit, beberapa burung yang hidup di daerah beriklim dingin terbang di atasnya. Mereka mencari mangsa, tetapi tidak banyak mangsa selama cuaca dingin. Musim dingin perlahan berganti dengan musim semi, namun musim semi belum sepenuhnya tiba. Jika Alex harus memasukkan 1 bulan ke dalam cuaca saat ini, dia akan mengatakan itu adalah akhir Februari atau awal Maret. Alex berlari sekitar 15 menit, dan dia tiba di desa terlalu dini. Dalam arti tertentu, Alex ingin berlari lebih banyak. Aku selalu bisa berlari lebih lama lagi, pikir Alex sambil tersenyum. Ketika Alex datang ke desa, dia memperhatikan bahwa tidak ada penjaga. Juga tidak ada pejalan kaki. Faktanya, tidak ada seorang pun. Alex mengerjap beberapa kali karena bingung. Itu aneh. Saya yakin saya melihat beberapa orang berjalan-jalan. Alex melihat sekeliling desa yang ditinggalkan dan memikirkan sesuatu. Apakah itu saya? Alex berpikir. Alex melihat sekeliling desa. Saat ini tengah hari, dan semua penduduk desa seharusnya bekerja. Siapa kamu? Seseorang tiba-tiba berteriak. Alex melihat ke depan dan melihat seorang pria parubaya kekar berjalan melewati sebuah rumah. Dia memiliki tombak dan mengenakan baju kulit sederhana. Rambutnya berwarna coklat, dan janggut panjang dan berantakan menghiasi wajahnya. Alex langsung mengasosiasikan pria itu dengan seorang pandai besi. Dia tampak seperti tipikal pandai besi yang biasa ditemukan di film dan pertunjukan. Halo, aku, Sang, kata Alex gugup. Dia hampir ingin menyebutkan nama aslinya lagi. Apa yang kamu inginkan? Pria itu berteriak dengan agresif. Kami tidak punya uang, dan kami dilindungi oleh alam liar utara. Alex tersenyum malu. Saya pikir Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk melakukan apapun terhadap Anda. Berbohong. Pria itu berteriak. Kamu menyerang desa kami. Katakan yang sebenarnya, atau aku sendiri yang akan membunuhmu. Alex menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Aku berlari karena rasanya enak. Rasanya enak. Pria itu bertanya dengan heran. Ya, jawab Alex. Aku sudah berada di hutan selama 6 bulan terakhir, dan ini pertama kalinya aku berada di tempat yang tidak dipenuhi pepohonan. Berlari menuruni gunung dan merasakan kekuatan baru setelah perjalananku terasa sangat menyenangkan. Pria itu menatap Alex dengan curiga. Itukah sebabnya kamu berpakaian seperti pencuri? Dia bertanya dengan dingin. Seperti pencuri. Alex bertanya dengan heran. Kemudian, Alex menatap dirinya sendiri. Tubuh Alex dikelilingi jubah yang terbuat dari kulit stalker. Bahkan sebagian kepalanya tersembunyi di balik jubah hitam. Alex segera merasa seperti orang bodoh dan dengan cepat menurunkan tudungnya yang dijahit buruk, memperlihatkan rambut hitamnya. Oh maaf, aku tidak berpikir, kata Alex sambil tersenyum pahit. Sejujurnya, aku di sini bukan untuk melakukan apapun padamu. Pria itu sedikit santai, tapi dia masih berbicara dengan Alex dari jarak beberapa meter. Lalu apa yang kamu inginkan? Dia bertanya. Saya di sini untuk mendapatkan cukup uang untuk membayar ujian masuk di sekolah prajurit di Warriors Paradise, kata Alex. Pria itu terkejut, tapi matanya dengan cepat menyipit. Berapa usiamu? Dia bertanya. Saya pikir saya seharusnya berusia 15 tahun, kata Alex. Aku tidak menghitungnya. Kamu tidak terlihat berusia 15 tahun. Pria itu berteriak. Kamu terlihat seperti berusia 30 tahun. Alex terkejut dengan kata-kata pria itu. Lalu, Alex menghela nafas. Biarkan aku melepas jubahku saja. Mungkin aku terlihat terlalu mengintimidasi dengan jubah itu. Pria itu tidak menjawab dan hanya menatap Alex dengan waspada. Alex dengan cepat melepas jubahnya dan melemparkannya ke samping. Pakaian di balik jubahnya benar-benar menjijikkan, kotor, bau, berlubang, dan tua. Bahkan pengemis pun tidak akan memakai pakaian seperti itu karena mereka bisa menemukan pakaian yang lebih baik yang dibuang ke pinggir jalan. Pria itu memandang dengan jijik dan kasihan pada Alex. Anehnya, rasa permusuhannya berkurang. Bandit biasanya memakai baju besi yang cukup bagus dan pakaian yang bagus. Bagaimanapun, tugas mereka adalah merampok orang. Tidak ada bandit yang akan memakai pakaian seperti itu. Selain itu, pria tersebut memperhatikan bahwa tubuh Alex benar-benar terlihat seperti tubuh remaja, hanya saja jauh lebih berotot. Remaja memiliki tubuh yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena mereka belum sepenuhnya melewati masa pubertas. Ketika ditanya, kebanyakan orang tidak bisa menjelaskan perbedaannya, namun dengan pengalaman hidup yang cukup, orang akan langsung melihat bahwa Alex adalah seorang remaja, bukan dewasa. Itu hanya sebuah perasaan. Saat jubahnya dilepas, pria itu juga melihat pedang Alex.
Pedang Alex terlihat aneh. Pada dasarnya tidak ada pelindung tangan, dan bilahnya sendiri terlalu lurus dan seragam. Pedang biasanya berubah dari tebal ke tipis, tebal di gagangnya, tipis di bagian depan. Namun, pedang Alex sangat lurus, kecuali ujungnya yang tiba-tiba menyempit menjadi ujungnya. Namun, pria itu tahu bahwa pedangnya sangat bagus. Kisah Alex menjadi lebih masuk akal sekarang. Dia benar-benar tampak seperti seseorang yang sudah lama hidup di alam liar. Mengapa kamu begitu lama tinggal di alam liar? Pria itu bertanya. Alex menghela nafas lega ketika pria itu sudah tenang. Untuk menjadi lebih kuat. Kesunyian. Kemudian, pria itu menaruh tombaknya. Itu tekad yang cukup besar, katanya. Bolehkah aku melihat pedangmu? Alex hanya mengambil pedangnya dan melemparkannya. Pedang itu meluncur ke tanah, dan pria itu memandang Alex dengan heran. Pria itu berjalan maju dan mengangkat pedangnya. Namun, pedang itu jauh lebih berat dari yang dia kira, dan dia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk mengangkatnya. Dia berhasil mengangkatnya dengan satu tangan, namun dia tidak mungkin mengayunkannya, bahkan dengan kedua tangannya. Pria itu melihat ke arah pedang dan kemudian ke Alex. Mengapa kamu melemparkan senjatamu kepadaku? Pria itu bertanya. Untuk membuktikan bahwa saya tidak punya niat buruk, kata Alex. Pria itu mengerutkan alisnya saat dia merasakan berat pedangnya. Dia telah melihat bagaimana Alex dengan mudah melemparkannya dengan satu tangan. Rasanya seperti pedang itu tidak berbobot apapun. Apakah kamu memerlukan pedang ini jika kamu mempunyai niat buruk terhadap desa? Dia bertanya perlahan. Tidak, kata Alex sambil tersenyum. Lalu, apa gunanya penampilanmu ini? Pria itu bertanya. Alex menghela nafas frustrasi dan mengusap bagian belakang kepalanya. Hei, dengar, aku jadi agak kesal di sini, kata Alex santai. Saya tidak ingin memainkan permainan bodoh ini. Jelas sekali, Anda sekarang tahu kekuatan saya. Jika saya ingin melakukan apapun terhadap desa Anda, saya tidak akan berbicara dengan Anda. Saya hanya akan melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Petik 2. Alex sejujurnya merasa kesal dengan kecurigaan yang terus-menerus. Pria itu memandang Alex lebih lama. Mendering. Dia melemparkan pedangnya kembali dengan kedua tangannya, tetapi pedang itu tidak sampai ke Alex. Kamu bilang ingin mendapat uang. Pria itu bertanya. Alex berjalan maju dan menyingkirkan pedangnya lagi. Mengapa Alex melemparkan pedangnya ke arah pria itu tanpa ragu? Salah satu alasannya adalah untuk menunjukkan bahwa dia tidak berniat melakukan hal buruk kepada mereka. Alasan lainnya adalah untuk menunjukkan kekuatannya selembut mungkin. Alasan terakhir adalah Alex tidak memerlukan senjata untuk melawan penduduk desa ini jika mereka menyerangnya. Alex bukannya tidak berdaya tanpa senjata. Ya, saya ingin mendapat uang, kata Alex. Pria itu berjalan mendekat. Dia sudah menyingkirkan tombaknya. Saat ini, jarak mereka hanya berjarak 2 meter. Bagaimana kamu ingin mendapatkan uang? Pria itu bertanya. Salah satu penjaga di sana, kata Alex sambil menunjuk ke arah Taman Duke, mengatakan bahwa desamu mungkin membutuhkan seorang pejuang untuk merawat beberapa binatang. Dia memberitahuku bahwa kamu tidak punya banyak uang, tapi dia juga memberitahuku bahwa kamu memiliki kayu es. Aku seharusnya menawarkan kekuatanku kepadamu sebagai ganti kayu es. Pria itu menatap Alex dengan tatapan evaluasi. Kemudian, dia melihat ke arah mantel Alex dan kemudian ke arah Alex lagi. Apakah kamu sendiri yang membunuh hama kucing itu? Pria itu bertanya sambil menunjuk jubah itu. Hama kucing. Alex bertanya sambil melihat mantelnya. Mereka disebut kucing hama. Aku selalu menyebut mereka penguntit. Pria itu menatap Alex dengan ekspresi aneh. Mereka disebut hama kucing karena mereka ada di mana-mana di negeri ini. Jumlah mereka banyak, dan mereka sering memburu ternak kita. Berapapun yang kita bunuh, akan lebih banyak lagi yang datang. Itu sebabnya mereka disebut hama kucing. Kamu bisa membunuh mereka? Alex bertanya dengan heran. Di matanya, pria itu tidak terlihat sekuat itu. Pria itu menghela nafas. Jika kita membuat kelompok berburu dengan sekitar 5 orang, kita bisa, tapi seseorang akan selalu mati. Seringkali, tim tentara dari alam liar utara datang ke sini setahun sekali untuk mengurangi populasi. Apa itu alam liar utara? Alex bertanya. Pria itu memandang Alex dengan aneh. Kota terdekat. Kamu bukan dari sekitar sini, kan? Dia bertanya. Tidak, jawab Alex. Kapan terakhir kali mereka ke sini? 6 bulan yang lalu. Mereka datang pada musim gugur ketika semua kucing hama telah selesai berkembang biak. Akan sangat buruk jika 2 kucing hama mempunyai keturunan hanya beberapa hari setelah perburuan, pria itu menjelaskan. Alex menggaruk dagunya. Jadi, maksudmu aku bisa mendapatkan kayu es dengan membunuh beberapa hama kucing? Alex bertanya dengan penuh minat. Pria itu memandang Alex. Tidak, cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.